Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, baik, kita akan mereview dulu. Mungkin ada kalau yang kelas hari Senin ini kemarin udah ya, tapi mungkin kelas yang hari Selasa sama Rabu mungkin belum ya. Jadi kita review dulu ini materi kemarin, terus nanti kita juga tambahkan juga materi untuk minggu depan ya. Nah, jadi mungkin untuk yang udah kemarin hari Senin apa tentang ini refresh lagi aja. Baik, yang pertama, nah ini kita akan membahas tentang hubungan pemberitaan dan opini publik ya. Jadi eh, bahwa opini publik ini khususnya kita sedang akan memasuki uh, tahun politik ya gitu. Jadi uh, dari sekarang sudah banyak sekali banyak sudah banyak sekali lah ini ya pemberitaan-pemberitaan lah tentang bagaimana situasi politik di Indonesia, khususnya misalnya tentang capres ya, calon presiden yang diusung oleh partai-partai gitu. Nah, ini juga uh, membuat opini opini publik ya, khususnya di media massa. Tapi memang ramenya di sekarang kan di media sosial ya dibandingkan di media massa. Opini publik yang terbentuk banyaknya di media sosial sih sebenarnya gitu, karena media sosial itu kan dua arah ya. Kalau di media massa untuk kita mengetahui publik berinteraksi itu agak-agak susah gitu. Nah, tapi salah satunya juga media massa, tentu saja media massa juga ini yang merupakan media online juga gitu ya. Jadi itu yang mempengaruhi. Jadi media massa di sini dia punya media online-nya juga. Nah, itu juga sama membentuk atau mempengaruhi opini publik terhadap katakanlah isu yang sekarang sedang hangat kan tentang capres ya, tentang capres-capres lah gitu. Nah, ini mungkin kalau Anda mengikuti di berita, ini pasti akan ramai sekali gitu ya, apalagi baru ini baru kemungkinan ya, jadi belum belum pasti ya, karena pendaftaran di KPU saja belum dibuka ya gitu. Tapi sudah ada beberapa yang sudah mengumumkan capresnya ya untuk mendukung salah satu capres, yaitu misalnya dari Nasdem yang kemarin mendukung Anies Baswedan, dan kemarin pas lebaran gitu ya, mau lebaran PDIP mengusung Ganjar Pranowo gitu. Nah, eh, ini menjadi menjadi pemberitaan di khususnya di media massa. Nah, ini yang membentuk opini publik. Bagaimana media massa ini akan membentuk suatu opini terhadap eh, capres-capres ini, gitu kan? Jika misalnya eh, apa berita-berita banyaknya memberitakan hal yang negatif tentang salah satu capres, maka opini publiknya akan negatif gitu biasanya. Jika salah satu media memberitakan yang baik-baik tentang salah satu capres, maka opini publiknya akan uh, positif gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, jadi media massa ini adalah sebagai penggerak opini publik gitu ya. Nanti kita akan bahas bahwa di media massa dia itu punya yang namanya agenda setting ya. Jadi salah satu teori klasik ya dalam
media teori media, dia bilang itu adalah agenda setting gitu. Ya, jadi agenda setting itu berbicara bahwa apa yang dianggap penting oleh media itu dianggap penting oleh khalayak gitu. Ya, jadi ketika ya mungkin yang kemarin ya, ketika pas Lebaran PDIP mengumumkan mendukung Ganjar sebagai capresnya. Itu kan diberitakan oleh semua media, ya kan? Gitu. Nah, itu berarti itu adalah hal yang penting ya untuk diketahui gitu. Jadi sebenarnya media massa punya kekuatan gitu untuk bisa men-setting apa sih yang men-setting opini publik gitu atau mempengaruhi opini publik. Oh, ini penting nih, oh ini enggak. Jadi kalau itu sering diberitakan, maka itu akan dianggap penting oleh masyarakat untuk dibahas gitu. Nah, ketika misalnya contohnya gini, saya lihat berita gitu ya, saya lihat berita, misalnya kayak tadi pencapresan Ganjar misalnya ya, terus saya ke kampus misalnya, saya bertemu dengan dosen lain. Nah, lalu saya ngobrol misalnya kan dengan dosen yang lain, lalu kita ngobrol tentang pencapresan Ganjar. Nah, itu kan dari berita yang saya terima misalnya gitu. Apakah itu dari media massa, apakah media online. Lalu itu kan saya bicarakan juga dengan orang lain gitu kan, dibahas. Nah, itu kan itu menjadi penting opini publik gitu. Jadi dibicarakan kepada yang lain juga. Akhirnya itu kan jadi dianggap penting karena dibicarakan banyak orang gitu. Nah, mungkin itu kan satu hal yang penting. Bisa saja hal yang tidak penting juga jika itu memang itu diinikan oleh media gitu ya. Diberitakan oleh media, itu dianggap penting juga oleh masyarakat akhirnya gitu ya. Misalnya yang kemarin misalnya ini ya, ini misalnya kasus si Virgon itu ya, yang dia selingkuh gitu kan. Nah, ini kasus ini diberitakan di media-media massa gitu ya, di berita-berita lah, diberitakanlah gitu ya, diberitakan sehingga itu dianggap penting. Menurut Anda penting nggak berita tentang si Virgon ini penting nggak menurut Anda diberitakan? Gimana? Nggak terlalu. Gak penting ya. Ya memang mungkin nggak sebagian sebagian orang ada yang menganggap penting mungkin ya, atau ada yang nggak menganggap penting juga sih. Kenapa sih diberitakan diberitakan terus lah gitu. Memang dalam berita salah satunya memang si Virgon ini adalah ya katakanlah orang terkenal gitu. Jadi memang dia punya nilai berita, tapi memang secara ya mungkin secara kepentingan mungkin nggak terlalu penting-penting amat sih sebenarnya gitu. Nah, tapi berita ketika itu diberitakan nggak hanya kalau mungkin diberitakan oleh satu media ya, itu mungkin nggak akan terlalu nggak akan terlalu viral gitu kalau bahasa di internetnya ya gitu ya, nggak akan terlalu jadi opini publik gitu akhirnya. Nah, tapi karena ini diberitakan banyak media, akhirnya ini menjadi opini publik gitu kan. Akhirnya jadi pembicaraan orang kan gitu kan. Akhirnya diselidiki, wah, apalagi netizen Indonesia ya, selidiki segala macam sampai akhirnya
Saya juga nggak ngerti juga ya itu, ya diselidikilah segala macamnya akhirnya terungkap gitu. Nah, itulah maksudnya itu adalah agenda setting itu seperti itu gitu. Jadi membentuk opini publik gitu ya. Jadi orang jadi ngomongin gitu ya, jadi opini publik. Orang jadi si Virgon apa namanya, apa, dia tuh hijrah gitu ya, dapat istrinya bercadar, lalu ternyata kan kemarin saya lihat di berita istrinya juga buka cadarnya juga gitu ya. Nggak tahu juga itu gimana gitu, apakah untuk menunjukkan apa ya, kan nggak kelihatan kalau pakai cadar ya cantik enggaknya gitu ya, maksudnya kan mungkin si ya apa namanya, ya kita mungkinnya berspekulasi gitu ya. Kan kita nggak tahu misalnya, atau bukan kita lah gitu ya, ya orang-orang atau netizen berspekulasi kenapa sih si Virgon ini selingkuh misalnya gitu kan. Orang jadi bertanya-tanya kan, apakah istrinya istrinya nggak cantik misalnya gitu kan, daripada si selingkuhannya misalnya, kayak katakanlah gitu ya, karena kan dia bercadar dia nggak tahu. Akhirnya kan saya lihat waktu hari kemarin itu, istrinya konferensi pers terus buka cadarnya juga gitu ya. Eh, saya nggak tahu apakah itu kan harusnya kan kalau bercadar nggak boleh memperlihatkan katanya gitu ya, tapi dia perlihatkan. Jadi gimana ini, apakah untuk memperlihatkan bahwa ya ternyata lebih cantik daripada selingkuhannya gitu ya. Nah itu juga saya nggak ngerti juga itu kenapa dibuka kayak gitu lah. Nah, itu kan menjadi opini publik akhirnya seperti itu ya. Nah, jadi media menyediakan informasi yang dapat membentuk persepsi dan penilaian masyarakat gitu ya. Kalau urusannya dengan capres-capresan tadi, yaitu kan pasti capres-capres ini akan bagaimana apa namanya, dia ketika melakukan sesuatu itu menjadi opini gitu ya, atau ketika dia melakukan sesuatu itu diberitakan, tentu saja diberitakan yang bagus-bagus ya gitu pengennya, karena akan menjadi apa, citra yang bagus gitu. Nah jadi lalu juga menciptakan kesadaran dan perhatian terhadap isu-isu tertentu. Jadi bisa ini kan, akhirnya ketika misalnya katakanlah apa, ini misalnya sekarang juga kan, kemarin saya lihat juga di apa ya, iya di berita bahwa itu ya Desta misalnya kan itu menggugat cerai istrinya gitu kan, bercerai juga. Nah ini ketika itu diekspos misalnya di media, nah ini bisa menjadi perhatian itu kan bisa dialihkan gitu ya. Jadi misalnya ketika ada isu tertentu misalnya lagi ramai dibahas, ternyata ada yang lebih ramai gitu dibahas. Nah jadi kan kita jadi teralihkan gitu ya, perhatian kita terhadap isu yang lain. Nah itu sebenarnya salah satu ya, yaitu agenda setting dari media. Bagaimana sebenarnya media bisa membentuk opini publik itu. Jadi dengan ini nih angkat nih misalnya gitu ya tentang ini, jadi perhatian orang tuh ke situ. Akhirnya yang lain-lain misalnya jadi lupa dan lain sebagainya. Misalnya ada kasus korupsi ya misalnya, kemarin apa, menteri ya, menteri Kominfo ditangkap terkait kasus korupsi misalnya gitu kan. Nah itu kan diberitakan misalnya, ternyata misalnya ada yang lain apa gitu yang lebih menarik. Nah itu misalnya nanti di apa, kasus korupsi ini ketika dia tidak dibahas lagi atau sedikit dibahas, nah itu kan perhatian masyarakat akan menjadi ke yang lain. Misalnya sekarang yang lagi kasus Desta, udah kasus Desta terus diangkat. Apa, perhatian orang terhadap kasus korupsi misalnya yang kemarin terjadi bisa aja dia terlupakan gitu. Nah itulah agenda setting gitu. Jadi media bisa men-set agenda-agendanya, apa namanya,
apa yang menjadi penting bagi media, nah itu dianggap penting bagi halayak. Jadi kita, media memberitakan ini berarti ini sih yang kayaknya penting gitu. Padahal itu tadi belum tentu juga ya. Itu jadi memang itu settingannya si media massa ya. Nah, lalu juga ada yang namanya selain agenda setting itu ada framing gitu. Jadi framing itu asal katanya dari frame gitu ya, bingkai gitu. Jadi sesuatu itu yaitu di frame gitu, dibingkai. Jadi dalam satu isu, satu berita gitu, itu kita mau ngelihat dari sisi mananya gitu ya. Jadi itulah, jadi satu hal saja itu bisa apa ya, bisa jadi ya satu satu berita itu bisa jadi bagus, bisa jadi jelek gitu ya, atau bisa menjadi positif, bisa jadi negatif. Nah itu tergantung dilihat di frame yang mana gitu. Jadi media massa itu bisa melakukan itu, framing gitu ya. Misalnya contohnya apa ya? Nah ini misalnya contohnya lah di sini. Misalnya ada kebijakan imigrasi ya, gitu ya. Kata-kata misalnya serbuan imigran kemarin, imigran dari mana ya? Saya lupa, dari Suriname atau apa ya waktu itu ya. Misalnya kalau melihat kalau media menggunakan kata serbuan, itu kan pasti di benak orang itu kayak mau perang kan, serbuan gitu kan. Padahal imigran. Nah, itu kan menjadi frame-nya negatif gitu. Misalnya pengungsi dari Timur Tengah lah gitu ya. Pengungsi dari Timur Tengah menyerbu Pulau Sumatera misalnya. Nah, ini adalah efek framing. Kalau kita menggunakan kata serbu, itu kebayangnya pasti banyak, gitu kan? Pasti chaos gitu kan, dan lain sebagainya. Efeknya negatif. Nah, tapi kan belum tentu gitu kan. Apakah memang mereka menyerbu imigran itu gitu ya? Atau mereka hanya ya mereka hanya mengungsi gitu kan? Misalnya ya yang satu menggunakan kata serbuan, yang satu misalnya kedatangan misalnya. Kedatangan warga imigran Timur Tengah misalnya ke Pulau Sumatera misalnya. Itu kan lebih netral lah gitu daripada dengan kata serbuan. Nah, itu adalah salah satu framing dalam pemberitaan gitu ya. Jadi menggunakan kata-kata yang negatif, maka bayangan orang berita itu adalah negatif. Dengan menggunakan kata positif, maka beritanya menjadi positif. Jadi itulah efek, salah satu contoh framing di pemberitaan. Jadi kejadiannya sama gitu ya. Misalnya kedatangan imigran, tapi itu bisa menjadi beritanya menjadi persepsinya negatif, bisa jadi persepsinya positif. Nah itu tergantung ya si medianya mau memberitakan apanya gitu ya. Nah jadi itu tadi. Jadi kita harus mungkin nanti kalian ketika mempelajari media tahu gitu tentang misalnya tadi ada agenda setting dan terus ada ini framing juga gitu ya. Nah ini kalau tadi framing, nah ini agenda setting gitu ya. Jadi agenda setting ini adalah proses di mana media massa memilih topik atau isu yang akan diberitakan gitu, sehingga mempengaruhi apa yang menjadi perhatian publik gitu ya. Yaitu tadi public opinion tadi, apa yang menjadi perhatian publik. Nih yang lagi ramai di bicarakan, misalnya angkat isu tentang ini, nanti itu yang akan menjadi opini yang berkembang di masyarakat itu.
ini nih yang lagi hangat ini gitu ya, yang lagi dibahas ini dan lain sebagainya gitu ya. Tentu saja opini publik apa publik agenda setting memang tidak selalu bagus gitu ya. Jadi memang uh, apa namanya ya kayak tadi bisa menentukan topik yang dianggap penting oleh masyarakat ya, misalnya kayak tadi misalnya kasus korupsi. Nah itu kan penting ya bagi masyarakat bahwa apa Menteri Kominfo itu melakukan korupsi gitu kan di di Kementerian Kominfo ya, tentang BTS itu gitu kan, yang tadinya BTS itu harusnya dibangun di daerah-daerah terpencil ya, agar mereka bisa mengakses internet, tapi karena dikorupsi akhirnya si BTS itu ya nggak jalan gitu ya, nggak terlaksana. Akhirnya orang-orang saudara-saudara kita yang tinggalnya di uh, apa di tempat-tempat terpencil gitu atau di pedalaman itu tidak punya akses terhadap internet gitu kan. Nah itu kan menjadi hal yang baik yang harus kita ini ya yang harus kita ketahui gitu, maksudnya seperti itu karena kan dalam Pancasila aja kan ada sila kelima ya, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ya jangan sampai ya kita yang di kota gitu ya, apalagi yang di Pulau Jawa itu yang maju gitu kan, yang enak, tapi di Kalimantan atau di daerah-daerah Papua, daerah terpencil lah itu mereka sinyalnya nggak kayak di kota lah gitu ya. Nah itu yang harus diinikan dari saya itu ya. Oke, nah jadi agenda setting ini ya itu tadi ya, bisa positif bisa negatif. Nah tentu saja ini nanti ada hubungannya dengan seleksi pemberitaan, apa saja yang boleh diberitakan ya. Contohnya kan misalnya kayak gini ya. Nah ini misalnya ya, salah satu contohnya. Nah jadi ada bias pemberitaan. Nah ini kenapa saya sangat tidak mungkin saya yang tidak setuju ya untuk misalnya media massa ini dipunyai oleh orang-orang yang berafiliasi ke ya politik misalnya gitu kan. Setidaknya mungkin kalau TV ya Metro TV ya yang punyanya Surya Paloh, lalu MNC ya yang punyanya Haritanu, Golkar, Abu Rizal kan Golkar misalnya gitu ya. Nah ketika misalnya Metro, apalagi Metro ya, Metro dia kan lebih ke berita kan, lalu TV One juga berita. Nah ini akan dipertanyakan juga, nantinya akan menjadi bias dalam pemberitaan. Bias dalam pemberitaan itu adalah kalau misalnya kayak tadi ini kan yang yang diberitakan Menteri Kominfo itu kan dari Partai Nasdem kan gitu ya, sekjen Partai Nasdem. Coba gimana pemberitaan kasus korupsi BTS itu di Metro TV emang diberitakan, atau pasti kalau diberitakan juga tidak pasti di framing gitu ya. Jadi pasti akan menjadi bias gitu karena gak mungkin dong gitu ya. Ya misalnya kayak gitu kan, ini yang korupsi kader Partai Nasdem, yang punya Metro TV ketuanya Nasdem. Kalau diberitakan itu kan hal yang negatif gitu kan. Kalau diberitakan diberitakan ya pasti itu akan ya gimana kan, ini yang pasti kewartawannya, redaksinya itu pasti akan
dilema itu. Gak akan mau dia memberitakan hal yang negatif. Ya wong saya dibayar kerja di sini dibayar oleh dia misalnya gitu kan. Itu kan menjadi dilema. Nah, itu yang menjadi bias, akhirnya jadi bias pemberitaan. Begitu pula kalau misalnya itu terjadi di media-media yang dikuasai oleh misalnya orang-orang yang berafiliasi dengan yang punya kepentingan politik lah gitu ya. Yang akhirnya nantinya pemberitaannya tidak akan menjadi netral gitu ya. Kalau misalnya media-media yang tidak punya kepentingan terhadap itu ya dia pasti akan beritakan ke korupsi, ya bilang aja korupsi gitu kan. Mereka nggak akan menutup-nutupi, ya buat apa juga kan gitu ya. Akhirnya nah itu tadi pasti punya pandangan, punya ideologis, punya kepentingan tertentu yang menjadi bias gitu dalam pemberitaan gitu ya. Nah itulah makanya kita harus lihat juga ketika kita punya atau mendapatkan satu berita, ini beritanya kita harus telusuri dulu dari mana gitu ya. Siapa yang membuat berita ini dan lain sebagainya gitu. Jadi berita pun tidak selalu 100% netral, akurat ya. Mungkin yang kalian nanti kalau belajar jurnalistik kalau dalam jurnalistik itu sebetulnya fakta itu adalah suci gitu ya. Jadi kalau misalnya yang terjadi A, ya harus diberitakan A, tidak boleh diberitakan B misalnya seperti itu. Jadi harus apa adanya gitu. Jadi misalnya ada yang kita wartawan ya, terus misalnya misalnya kita tahu dia korupsi misalnya kayak tadi ya, misalnya si menteri ini korupsi, kita wawancara, Pak Anda korupsi nggak? Oh saya nggak korupsi gitu ya. Terus Anda tahu sebenarnya dia korupsi, tapi jangan ditulis dia menyatakan dia bilang korupsi gitu. Wong dia bilang yang korupsi, ya dia bilangnya nggak korupsi gitu. Jadi tidak boleh memutarbalikkan fakta atau A jadi B dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan banyaknya kepentingan-kepentingan seperti ini, nah itu agak akan jadi sulit sekali gitu ya. Nah, kayak tadi gitu, misalnya saya wartawan Metro TV, terus saya memberitakan hal yang negatif tentang kadernya, tentang partainya, ya pasti wassalam gitu, pasti dipecat gitu kan. Nah itu kan menjadi akhirnya kan tidak bisa netral lagi gitu, ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang menjadi yang terjadi polaritas ya di masyarakat, seperti yang kita alami di 2014 2019. Ada polaritas gitu, ada jadi masyarakat itu menjadi dua kubu gitu ya. Ketika katakanlah misalnya 2019 kemarin ya, pemilihan presiden lah gitu ya, Pak Jokowi kan dengan Pak Prabowo kan gitu ya, yang ada dua lah. Nah itu kan menjadi ketika 2019 ada satu pendukung Prabowo dan satu pendukung Pak Jokowi gitu kan, yang saling saling serang, saling inilah gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini kan menjadi dua, bahkan di beberapa kesempatan sampai ada yang ini ya ada ini adu fisik dan lain sebagainya lah antara pendukung satu dan pendukung yang lainnya. Nah ini yang menjadi efek polaritas, ada ketegangan, ada perbedaan gitu ya dalam di masyarakat gitu. Walaupun misalnya itu sudah teratasi waktu kemarin ketika Pak Prabowo
sekarang kan Pak Prabowo ke apa masuk jadi apa Menteri Pertahanan dan Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata pariwisata kan ya Kemen Parekraf ya pariwisata. Nah, yang dulu pendukung Prabowo apa dan Jokowi bertengkar gitu kan. Akhirnya kan ketika apa Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi kan kalau pendukung setiap Pak Prabowo berarti kan menjadi pendukung Pak Jokowi juga karena kan di dalam satu akhirnya bukan yang berseberangan kan menjadi satu kan gitu ya. Nah, ini kan menjadi apa tidak ada polaritas akhirnya gitu ya. Gitu ya antara pendukung kalau kita berbicara para pendukung di 2019 kemarin akhirnya kan efek polaritasnya jadi tidak ada karena kan apa sekarang kan sudah bersatu gitu ya. Nah, ini akan terjadi juga selain efek polaritas itu adalah filter bubble gitu ya. Jadi filter bubble ini ketika masyarakat terpapar pada hanya satu sudut pandang atau opini yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri gitu ya. Kalau Anda misalnya nonton beritanya hanya di Metro TV atau hanya di TV One, ya itu pasti Anda katakanlah misalnya contohnya kasus yang kemarin ya korupsi eh, apa Menteri Kominfo itu yang dari Nasdem gitu ya sekjen Nasdem. Kalau Anda mengikuti beritanya di Metro TV aja, itu pasti Anda yakin bahwa ini adalah settingan, ini adalah dan lain sebagainya bahwa dia tidak bersalah dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda ikutin juga yang lain, mungkin pasti Anda pandangannya akan beda juga. Gitu. Nah, itu adalah efek filter bubble. Gitu maksudnya gitu. Jadi ketika Anda ikut dalam satu sudut pemberitaan saja, maka Anda tahunya cuma itu aja gitu. Ya. Itu namanya filter bubble. Nah, ini terus ada juga gatekeeping. Gatekeeping ini adalah proses pemilihan dan penyaringan berita atau redaktur lah kalau di dalam pemberitaan ya gitu. Jadi redaksi lah. Jadi apa yang akan diberitakan itu pasti akan ada melalui gatekeeping ini dulu ya, gatekeeper namanya gitu ya. Jadi oh ini boleh, oh ini enggak, oh ini boleh, ini enggak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada efek gatekeeping. Nah, kalau di media online apalagi kalau itu bukan media massa gitu ya, orang-orang itu kan nggak ada gatekeepernya gitu ya. Jadi kalau orang-orang memviralkan sesuatu atau lain sebagainya ya itu nggak ada gatekeepernya gitu. Jadi ya sebarin aja gitu ya tanpa ada oh ini tahunya bisa apa gitu ya atau harusnya disensor harusnya apa dan sebagainya gitu. Nah itu di media online kalau yang kalau media massa itu pasti ada gatekeeper ya tapi kalau yang bukan berasal dari media massa itu biasanya nggak ada gatekeepernya. Nah ini tentu saja gitu ya. Ini contohnya. Nah terus ini mungkin yang terakhir dalam materi pertama ini. Jadi ya kita harus tahu tentang pentingnya literasi media gitu. Jadi ya kayak tadi, oh ini bahwa tidak semua media sama gitu ya. Apalagi misalnya kayak tadi kita lihat dulu ini di balik pemberitaan ini ya kayak apa Metro TV, TV One, MNC. Ini siapa sih yang punyanya itu pasti berpengaruh pada bias pemberitaannya gitu. Maksudnya gitu. Ya jadi pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu dalam pemberitaan-pemberitaannya gitu. Ya, makanya kita harus tahu gitu. Ini pentingnya literasi media. Nah, dan ini yang mungkin belum ya tingkat literasi di kita di Indonesia khususnya ya itu masih rendah gitu. Jadi saya rasa di 2000
2024 ya, tahun depan, ketika misalnya ada pemilu ya tahun depan, itu pasti akan kejadiannya pasti akan sama di kayak 2019 atau 2014, itu pasti akan seperti itu karena eh ya di kita literasinya masih rendah gitu ya, makanya pasti orang berdebat di sosial media, berdebat wah sampai jadi polaritas sampai segala macam ya karena mereka di kita gitu ya itu literasinya masih masih rendah gitu ya, berdebat dan lain sebagainya itu nggak pakai data, nggak pakai apa dan lain sebagainya gitu, jadi nggak pernah baca juga, nggak pernah apa, eh itu tadi makanya menjadi salah satu ya ya demokrasinya sebenarnya ya namanya juga masih belajar, tapi ya itu tadi kalau ditingkatkan literasinya gitu ya, berdebat itu sangat diperbolehkan gitu ya, tapi ketika berdebat ya harus ada dasarnya, harus ada rujukan gitu ya atau apa, jadi nggak hanya wah pokoknya saya begini gitu ya tapi nggak ada dasarnya, ngomong A tapi nggak ada apa ini kita, itu yang sering kali terjadi di di demokrasi kita lah gitu ya, jadi mungkin saya rasa di 2023 ini pasti akan sebenarnya nggak akan jauh lah dari apa yang akan terjadi di 2019. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke apa ini selanjutnya ya. Materi yang ke sebelum kita masuk materi yang kedua, materi oke, nah oke. Dan ini materi selanjutnya ini adalah tentang khalayak ya, media massa dan pengaruhnya dalam komunikasi massa. Jadi khalayak ini adalah apa kalau di media massa itu dia mau komunikasi, khususnya di dalam kajian komunikasi massa, penonton, pendengar, pembaca itu disebutnya itu khalayak gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mengkaji tentang komunikasi massa itu pasti biasanya akan mendengar kata-kata inilah, kata-kata khalayak media ya, khalayak media massa gitu. Khalayak ini adalah penonton, pendengar atau pembaca berita gitu ya. Nah, ini adalah salah satu studi ya. Jadi kalau tadi kita berbicaranya tentang si medianya ya, tentang owner medianya, ada kepentingan politik, terus agenda setting ya tentang medianya lah. Nah, ini kita akan berbicara salah satu lawannya gitu ya, dari sisi kalau tadi sisi sumber ya itu dari si medianya, kalau kita sekarang berbicara tentang sisi receivernya, penerimanya atau sisi halayaknya atau orang yang mengkonsumsi
berita, konten dari media massa gitu ya. Nah, eh, kita mulai dulu dari definisi ya. Jadi definisi khalayak itu apa sih? Jadi khalayak media itu adalah sekelompok individu atau individu-individu yang secara aktif ataupun pasif mengkonsumsi dan merespon konten yang disebarkan atau disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan platform digital. Gitu ya. Nah, mereka punya peran yang penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi dinamika sosial. Gitu ya. Nah, jadi halayak ini adalah kalau di sini kita kan lihat ya di definisinya ada halayak adalah yang aktif dan ada juga yang pasif gitu ya. Sebenarnya pasif kalau di media massa bisa sebenarnya yang pasif itu lebih banyak daripada yang aktif. Kalian pernah dengar radio ya? Mungkin pernah dengar radio ya. Jadi biasanya di radio suka ada ini ya, apa? Request lagu misalnya ya. Kan itu ada interaksi gitu ya. Ada request lagu misalnya, ada yang request lagu dong, misalnya lagu apa ya? Lagu A misalnya. Saya mau kirim-kirim salam dong buat si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya lah gitu kan. Nah, mungkin itu kan dia pasti dengerin kan. Dia kan aktif ya gitu ya. Dia berinteraksi dengan si penyiarnya katakanlah seperti itu. Itu kan mungkin kita bisa hitung ya. Misalnya berapa sih yang request lagu misalnya. Katakanlah ada 20 misalnya. Gitu ya, yang pendengar secara aktif lah. Nah, tapi yang mendengarkan secara pasif kita kan nggak tahu berapa tuh. Nah, biasanya yang mendengarkan secara pasif atau khalayak yang pasif itu lebih banyak daripada khalayak yang aktif. Gitu ya. Jadi yang mendengarkan saja yang tidak merequest lagu itu pasti saya rasa lebih banyak daripada orang yang merequest lagu. Jadi khalayak pasif ini lebih, kalau di media massa itu lebih, walaupun kita nggak bisa ini ya, agak-agak kalau di media itu kita ngitungnya memang agak-agak susah ya, atau tidak mungkin lah kalau di radio atau di TV atau di koran berapa katakanlah kayak tadi di radio saja, berapa banyak sih orang yang dengerin ketika saya siaran misalnya. Itu saya nggak kan. Katakanlah misalnya kayak gini. Misalnya perkuliahan ini saya tayangkan di TV misalnya gitu ya. Bukan di YouTube ya atau di online ya. Di TV misalnya. Misalnya saya suruh misalnya sama Anda, saya nanti akan live di TV, di Trans TV misalnya gitu kan. Perkuliahan ini misalnya gitu. Terus Anda pada nonton nih di TV. Itu saya tahu nggak berapa banyak yang nonton saya di TV, di Trans TV lah katakan. Itu nggak akan ketahuan. Gimana cara tahunya? Itu nggak akan ketahuan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di media online, misalnya saya ini misalnya pakai Google Meet. Ini saya tahu kan di sini ada 100 orang lebih lah, katakan 101 gitu ya. Kelihatan gitu kan. Kalau pakai digital itu ketahuan berapa orang sekarang, terus misalnya kalau ada yang keluar berapa, kalau ada yang masuk lagi berapa, nambah lagi. Dan kalau di media TV, radio dan koran dan lain sebagainya, itu nggak akan ketahuan berapa sih halayaknya gitu ya. Makanya mungkin biasanya dikira-kira aja, tapi biasanya sih di media massa itu yang pasif itu lebih banyak daripada yang aktif gitu ya, maksudnya gitu. Jadi kalau yang yang pasif gitu, kalau pendengar ya kata penonton TV yang pasif nonton aja nggak kasih feedback gitu ya, atau misalnya yang tadi lah
acara request yang nge-request, katakanlah ada 20 orang yang nelpon ke radio tersebut, ya tapi bukan 20 orang itu aja yang dengerin gitu, pasti lebih banyak yang tidak merequest gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi yang pasif ini biasanya lebih banyak daripada yang aktif untuk audiens ya, audiens atau halayak. Nah, peran halayak dalam media massa itu adalah sebagai penerima informasi. Jadi halayak media itu penerima utama berita-berita atau informasi-informasi yang disampaikan oleh media. Apakah itu mencari berita, hiburan, atau informasi lainnya. Jadi kan kita di media itu kan nggak hanya kita cari berita kan, gitu kan. Di media juga kan ada hiburan gitu ya. Nggak selalu berita kan isinya gitu ya. Ada juga misalnya talk show, ada juga game show, ada juga film, ada juga segala macam gitu ya. Lalu juga penentu perilaku konsumen ya. Halayak media massa mempengaruhi perilaku konsumen melalui promosi, iklan, pesan yang disampaikan media massa gitu ya, yang dapat dipengaruhi dalam keputusan pembelian dan preferensi produk. Nah, inilah salah satu kenapa dulu iklan di media massa itu paling efektif gitu. Dulu ya, itu paling efektif karena kan ditonton beribuan atau bahkan jutaan orang misalnya kayak gitu ya. Itu sangat efektif. Kita jadi tahu produk tertentu gitu kan. Produk-produk yang promo dan lain sebagainya. Tapi memang sekarang itu berubah gitu ya setelah adanya internet dan sosial media. Nah, ini kenapa sih orang lebih atau pengiklan itu lebih banyak bergeser ke sosial media? Karena kayak tadi kelemahan di media tradisional disebutnya ya, media tradisional, TV, radio dan sebagainya, itu kita tidak bisa mengetahui berapa banyak sih yang nontonnya gitu. Itu yang menjadi kelemahannya. Iklan ini misalnya ya, kalau si pengiklan pengen tahu kan, iklan saya kalau pas ditayangkan di TV itu berapa banyak sih yang lihat. Dalam TV itu nggak bisa, nggak bisa ada datanya itu berapa yang lihat, itu nggak ada. Tapi kalau di online, ya kita bisa tahu nih berapa sih orang yang lihat, bahkan durasinya berapa lama itu ada semua datanya gitu ya. Nah, terus yang ketiga, pembentuk opini publik. Nah, ini khalayak media massa punya kekuatan dalam membentuk dan mempengaruhi opini publik melalui respon mereka terhadap konten media. Mereka dapat membentuk dukungan atau penolakan dari suatu isu-isu tertentu gitu ya. Jadi tentu saja ketika misalnya ada diberitakan, apalagi sekarang ya kalau saya misalnya biasanya kalau di Twitter, nah itu kan saya mengikuti Detik ya atau portal berita lah. Nah, di situ kan kita bisa juga ini ya, bisa lihat atau orang bisa ngasih komen gitu ya dan lain sebagainya, berinteraksi di situ. Nah, biasanya saya juga suka baca-baca sih komen-komennya gitu ya. Oh ternyata, nah itu tadi orang kan bisa komentar apa segala macam. Jadi kita tahu opini publik secara garis besar sih seperti apa sih terhadap satu isu gitu ya. Misalnya kayak kasus korupsi tadi gitu ya, itu isunya seperti apa sih atau opini publiknya seperti apa sih terhadap itu, apakah banyak yang mendukung, banyak yang apa, itu kan bisa kelihatan misalnya dari komentar-komentar netizen yang tentang satu berita tersebut misalnya gitu ya. Oke, nah itu peran halayak. Nah, jadi ini kita masuk ke ada karakteristik halayak.
ini karakteristik khalayak itu yang pertama heterogen, ya. Jadi heterogen itu berbeda-beda, gitu ya, beda-beda usianya, gender ya, jenis kelamin, pendidikannya beda-beda, latar belakang sosial berbeda, preferensi dan lain sebagainya lah beda-beda, gitu ya. Jadi si karakteristik media massa ini ya benar-benar beda-beda. Karena dulu kan ketika misalnya TV ya, itu apa TV itu kalau dulu ya itu adalah biasanya kalau di rumah itu kan adanya satu ya. Walaupun sekarang mungkin udah punya dua, punya tiga, punya segala macam lah. Kalau dulu itu bahkan kalau zaman kalau apa ayah saya cerita dulu ya, bahkan itu satu RT gitu ya, itu yang dulu itu yang punya TV itu cuma baru satu rumah gitu ya. Kalau udah zaman saya kecil mungkin udah satu ya satu rumah satu lah minimal gitu. Jadi ketika kita nonton TV kan itu pasti eh, ada saya, anaknya, mungkin ada ayah saya, orang tua, terus ada adik saya. Kan itu kan beda beda usia, beda gender, beda pendidikan dan sebagainya. Jadi ketika melihat salah satu tayangan media massa gitu ya, tayangan TV itu yang nontonnya ada anak-anak, ada orang dewasa, ada segala macam kan beda-beda. Makanya disebut heterogen, itu halayaknya beda-beda. Nah, lalu juga ada yang aktif dan pasif. Khalayak media itu bisa aktif dan pasif gitu. Yang aktif itu yang dia merespon gitu ya. Kayak tadi misalnya yang di TV kalau di TV mungkin agak susah ya interaksinya, tapi mungkin kalau yang lebih mudah di radio biasanya itu lebih interaktif ya. Itu kelihatan yang aktifnya mungkin, tapi yang pasifnya itu pasti lebih banyak ya. Lalu ada pengaruh budaya ya. Khalayak media massa juga terpengaruh budaya-budaya atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Mereka dapat mengadopsi dan menolak norma-norma budaya yang disampaikan media massa. Jadi salah satunya juga media massa ini kan sebagai transmisi budaya gitu ya. Tentu saja dengan misalnya banyak-banyak film barat ya dulu ya. Nah itu kan konsep-konsep barat itu kan mulai juga masuk di Indonesia gitu ya. Ada yang mengadopsi, ada yang menolak dan lain sebagainya ya. Tapi kebanyakan sih mungkin ada pengaruhnya lah gitu ya, pasti ya sih. Saya rasa ada pengaruhnya. Apalagi di kayak eh Korea, kalau sekarang mungkin Korea ya yang sedang ini ya udah Korea K-pop, drama dan lain sebagainya mungkin itu yang. Nah itu kan disebarkan di oleh media massa juga. Nah, pengaruh khalayak terhadap media massa. Yang pertama ada selektivitas konsumsi ya. Jadi khalayak media massa punya kemampuan untuk memilih konten yang mereka konsumsi. Jadi mereka kan ya tentu saja setiap orang punya preferensi yang berbeda. Ada yang suka olahraga, nonton bola misalnya kan. Terus ada yang suka misalnya kalau bapak saya, ayah saya suka kalau misalnya saya suka bola, ayah saya misalnya sukanya nonton berita gitu kan. Itu kan preferensinya beda-beda. Atau misalnya ibu saya senangnya sinetron. Nah, itu kan beda-beda preferensinya. Jadi mereka memilih saluran program atau artikel atau acara yang sesuai dengan minat atau preferensi mereka gitu. Ya. Lalu ada umpan balik dan respon. Khalayak memberikan umpan balik dan respon terhadap konten media massa melalui komentar, ulasan, partisipasi ya. Tentu saja kalau di media massa yang tradisional itu umpan balik ini memang agak sulit gitu ya. Itu lebih mudah di media online kan lebih cepat ya. Kita lihat berita, kita bisa langsung komen, send udah ada gitu ya, udah nyampe misalnya. Itu lebih cepat. Media massa itu susah.
apa namanya, secara ininya, feedbacknya delay gitu. Walaupun bisa ada feedback, cuman kan delay gitu, nggak bisa langsung. Nah, lalu tentu saja untuk penelitian-penelitian halayak di media massa itu ada survei, ya, apa misalnya untuk media itu biasanya ada survei yang namanya, bukan yang namanya, itu yang biasanya dipakai itu dari AC Nielsen, ya. Itu survei-survei tentang apa namanya, biasanya tentang acara, ya. Misalnya acara apa yang banyak dilihat dari per jam, itu bahkan per jam, berapa banyak berapa banyak. Walaupun saya juga nggak tahu juga sih ini gimana juga ya data-data ini dikumpulkan oleh AC Nielsen. Lalu juga ada metodologi studi kasus. Ini tentang bagaimana halayak spesifik atau peristiwa tertentu, ya. Misalnya bagaimana menganalisis sebuah film yang mempengaruhi persepsi halayak tentang suatu isu sosial, misalnya seperti itu. Nah, lalu kita masuk lagi di salah satunya di agenda setting. Jadi bagaimana pengaruh halayak dalam membentuk agenda setting. Halayak media punya peran yang sangat penting dalam membentuk agenda setting, yaitu di mana proses media memilih topik yang akan diperbincangkan secara luas. Nah, bahkan kalau sekarang itu agenda setting itu udah agak kebalik gitu. Jadi kalau dulu apa yang dianggap penting oleh media itu dianggap penting oleh masyarakat, oleh halayak. Sekarang agak terbalik, jadi terbalik karena apa yang dianggap penting atau yang jadi viral di di internet atau apa menjadi opini publik, apa yang dibicarakan itu yang menjadi berita di media massa gitu, ya. Jadi sekarang jadi agak kebalik gitu. Bisa jadi kebalik. Jadi agenda settingnya apa ya, contoh yang viral apa ya yang jadi ini gitu ya. Jadi bisa gitu. Jadi si media massa itu nyari-nyari berita juga dari media-media atau dari internet lah. Jadi oh ini lagi ramai dibicarakan nih, misalnya hashtag apa gitu ya. Itu jadi berita gitu kan. Jadi itu kan artinya kan itu yang banyak dibicarakan dulu kan oleh halayak. Nah, oh ini nih orang-orang ngomongin ini gitu ya. Terus itu jadi pemberitaan. Jadi agenda setting ini sekarang udah jadi agak kebalik gitu ya. Jadi apa yang dianggap penting oleh masyarakat atau oleh netizen lah gitu ya, itu dianggap penting juga oleh media massa, akhirnya seperti itu ya. Nah, pengaruh halayak dalam penyebaran informasi, jadi tentunya dengan konten-konten media sosial dan lain sebagainya, penyebaran informasi ini dengan media sosial, dengan internet itu sangat cepat, sangat mudah dan lain sebagainya. Itu tadi kalau sesuatu itu menjadi viral itu, ya itu tadi viral itu kan menjadi public opinion gitu ya. Jadi apa dia yang banyak dibicarakan orang gitu ya. Nah, itu adalah public opinion. Jadi itu kan disebarkan gitu ya. Karena banyak dibahas di media sosial, di Twitter ada, di Instagram ada tentang itu, tentang ini. Akhirnya kan jadi orang jadi tahu. Gitu. Nah, ini jadi akhirnya kita masuk kepada kesimpulan. Jadi khalayak media massa itu punya peranan yang sangat penting dalam komunikasi massa. Bukan hanya sebagai penerima informasi, tapi juga sekarang menjadi pembentuk opini, gitu ya. Pengaruh dalam agenda setting seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang menjadi viral itu jadi akhirnya jadi si media itu kan membahas gitu ya. Jadi apa yang banyak diviralkan di internet, apa yang banyak dibicarakan di internet, akhirnya menjadi berita di media massa gitu ya. Tapi juga sebagai pembentuk opini, pengaruh
dan agen penyebaran informasi. Untuk memahami karakteristik, preferensi, dan pengaruh halayak menjadi kunci dalam mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dan relevan dalam media massa gitu. Jadi kita harus tahu karakteristik si halayak ini gitu ya. Ketika kita punya satu program, nah ini kan ini halayaknya siapa gitu ya. Ini yang nanti nonton siapa, yang mengkonsumsi ini siapa. Jadi kita harus tahu siapa halayaknya gitu. Jadi terus nanti kan penempatan jam dan lain sebagainya juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat acara apa ya, untuk orang dewasa lah gitu ya, misalnya apa, debat terbuka misalnya apa gitu ya, itu kita ini di jam 7 pagi misalnya atau jam 9 pagi gitu. Ya biasanya kan yang nontonnya kan misalkan katakanlah bapak-bapak bisa jam segitu kan misalnya kerja misalnya kan. Nah itu juga udah nggak tepat. Nah jadi kita harus tahu halayak, kalau bapak-bapak biasanya di rumah katakanlah jam berapa gitu kan. Apa kapan mereka nonton, kapan mereka itu kita harus tahu agar nanti apa namanya, komunikasi massa atau itunya disesuaikan dengan jam tayang dan lain sebagainya, itu disesuaikan dengan apa kebutuhan gitu ya. Oke, silahkan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan.